Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, salam dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Burhan Sahupala, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 5 Kota Ternate, Maluku Utara. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama lengkap Raden Masoewardi Soerjaningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta, Hindia Belanda, sekarang Indonesia, adalah seorang tokoh pendidik, filosof, penulis, dan pejuang kemerdekaan yang memiliki pengaruh mendalam dalam perkembangan pendidikan dan pemikiran nasional Indonesia. Pemikirannya tentang cinta tanah air, pendidikan karakter, dan pengembangan potensi unik setiap anak masih relevan hingga kini. Ki Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1959, tetapi warisannya terus dikenang dan dihormati sebagai salah satu pendiri pendidikan modern Indonesia serta pelopor semangat nasionalisme. Ki Hajar Dewantara sangat meyakini bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam membebaskan bangsa dari penjajahan dan keterbelakangan. Baginya, pendidikan adalah kunci untuk mengangkat martabat dan memajukan bangsa. Ia percaya bahwa dengan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat, bangsa Indonesia dapat mengembangkan potensi diri, berpikir secara kritis, dan mengambil kendali atas nasibnya sendiri. Pendidikan menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara serta memperkuat semangat nasionalisme. Melalui peningkatan literasi dan pemahaman, Ki Hajar Dewantara percaya bahwa bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaan dari penjajahan dan mengatasi keterbelakangan yang ada. Ia berupaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan merata, sehingga setiap individu dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan dan pembebasan bangsa. Ki Hajar Dewantara sangat menekankan pentingnya cinta tanah air, nilai-nilai karakter, dan pengembangan bakat anak dalam pendidikan. Baginya, cinta tanah air adalah fondasi penting dalam membentuk identitas nasional dan kepedulian terhadap bangsa. Ia berpendapat bahwa melalui cinta pada tanah air, individu akan lebih terpanggil untuk berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan negara. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan nilai-nilai karakter yang baik melalui pendidikan. Ia percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang membentuk individu yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki moral yang kuat. Pendidikan karakter membantu menciptakan masyarakat yang lebih etis dan bermartabat. Ki Hajar Dewantara percaya sepenuh hati bahwa setiap anak dilahirkan dengan potensi unik yang perlu ditemukan dan dikembangkan. Baginya, pendidikan seharusnya tidak bersifat satu ukuran untuk semua, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik dan bakat masing-masing anak. Pendekatan ini dikenal sebagai pendidikan yang berpusat pada anak. Dengan pendekatan ini, Ki Hajar Dewantara ingin memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi terbaiknya. Ia meyakini bahwa pendidikan yang berpusat pada anak akan menghasilkan individu yang lebih mandiri, kreatif, dan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Konsep Tut Wuri Handayani adalah prinsip pendidikan yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara. Prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama dan hubungan yang harmonis antara guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini menekankan kolaborasi dalam proses pembelajaran, di mana guru tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pembimbing yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid. Prinsip Tut Wuri Handayani menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan penuh kasih, di mana kedua belah pihak saling belajar satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan secara bersama-sama. Dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara berpegang teguh pada semboyan ing ngarsa sungtulada, ing madya mangun karsa. Tut Wuri Handayani berarti yang sebagai pendidik, di depan harus memberi teladan, di tengah harus membangun ide dan gagasan, dan di belakang harus bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada murid-muridnya.
Jika terjemahkan masing-masing, maknanya adalah Ingarsa Sungtulada, di depan harus memberi teladan. Ing Matia Mangunkarsa, di tengah harus membangun ide dan gagasan. Tut Wuri Handayani, di belakang harus bisa memberikan dorongan.